Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk sekilas kita lihat dulu tentang ketiga, itu rencana keselamatan kesan kerja proyek atau RK3K pada bangunan tinggi. Nah, data isi itu pertama nanti ada pendahuluan, itu ada sistem manajemen high rise building, itu manajemen nanti bagaimana untuk bangunan tinggi, kemudian sistem manajemen risiko K3L, dan HIRAS atau hazard identifikasi, risk assessment, dan control. Kemudian nanti ada kebijakan atau polisi ketiga, kemudian nanti ada perencanaan ketiganya, penerapan operasional ketiga, dan tindakan pemeriksaan perbaikan, kemudian manajemen review. Dan untuk manajemen high rise building, nah nanti di sini ada kebijakan yang nanti ada planningnya. Nanti di sini akan direncanakan hazardnya, kemudian risk identifikasi, kemudian legal requirement, kemudian objective and target, kemudian safety and management program, safety and health management program. Kemudian setelah itu nanti kita implementasikan ke proyek lapangan. Nah, nanti di sini ada struktur and responsibility, ada training atau pelatihan, kemudian awareness and responsibility. Kemudian nanti ada komunikasi, dokumen kontrol, dan nanti ada operational control, emergency, prepare, respond. Nah, setelah kita implementasikan nanti kita lakukan checking and corrective action. Jadi di sini nanti akan lakukan monitoring dan pengukuran measurement, non-conformant and corrective, dan preventive action. Dan kita record dan internal audit. Kemudian kita menjadi review, kemudian continual improvement. Nah, dari sistem manajemen risiko K3L dan HIRAS, di sini nanti ada dokumen kontrak. Di kontrak nanti dijelaskan apa aja lingkup kerjaannya, jenis kegiatannya apa aja, kemudian fasilitas proyeknya, kemudian rencana kerja, teknis, rencana kerja secara teknis, kemudian metode kerjanya bagaimana, kemudian jenis sumber dayanya dan database-nya. Nah, nanti di sini akan kita lakukan identifikasi terhadap bahaya-bahaya apa aja nanti terjadi di lapangan. Kemudian kita lakukan penilaian risiko. Setelah kita nilai risiko, nanti kita kendalikan pengendalian risiko tersebut, kemudian kita buatkan rencana program kerjanya. Nah, pada saat identifikasi bahaya ini atau identifikasi risiko, nah sini akan kita lakukan peninjauan ulang atau secara periodik oleh P2 K3 proyek. Kemudian penilaian risiko nanti atau pengendalian risiko nanti di sini ada tingkat pengendalian risiko, ada eliminasi, ada substitusi, ada engineering control, ada administrative control, kemudian personal corrective equipment atau alat pelindung diri. Nah, di sini nanti setelah kita kendalikan baru kita buatkan rencana atau program ketiganya. Setelah rencana program ketiga siap, nanti kita implementasikan program tersebut, ketiga tersebut untuk pencegahan risiko. Nah, nanti di sini ada HIRAS, ini hazard identifikasi, kemudian ada risk assessment, kemudian risk control. Nah, dari sini nanti kita lakukan lagi pengukuran kinerja ketiga, kita monitoring, kita evaluasi, melakukan inspeksi, review, audit, kemudian tindakan koreksi dan penyelesaian insiden. Nanti kalau ada apa kita identifikasi lagi bahayanya, kemudian kita belajar lagi. Nah, ini ada contoh, ada kebijakan atau polisi dari PT Wika. Ini kebijakan tentang safety, atau Safety, Health and Environment PT Wijaya Karya. Dan ini ada struktur organisasi proyeknya. Dan kemudian ada pembentukan komitmen dari tim Wika, owner dan konsultan pengawas, subkon dan mandor.
Jadi semuanya nanti membuat komitmen proyek untuk ketiganya. Nah, dari sini nanti kita bentuk quality plan-nya, bagaimana rencana untuk plan quality. Dan ini ada dasar hukum dan peraturan tentang peraturan ketiga. Ini macam-macam, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010, Penjaminan Sosial Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92, dan banyak lagi macam-macam peraturan ketiga. Dan ini dasar hukumnya dan peraturannya. Jadi berbagai macam peraturan tentang peraturan ketiga. Ini dasar hukum dan peraturannya. Dan dasar hukum dan peraturannya. Ya, jadi banyak sekali peraturan-peraturan tentang pelaksanaan ketiga dan lingkungan ini. Nah, jadi untuk sistem manajemen pengamanan, nah bagaimana dengan sistem manajemen pengamanan? Jadi nanti dari sistem ini kita kendalikan aset dari ancaman atau gangguan dan kerawanan. Di aset ini nanti kita kendalikan bagaimana untuk mengendalikan materialnya dan peralatannya, mesin, kemudian tenaga kerjanya atau orangnya, kemudian keuangannya, dan kita kendalikan prosesnya. Kemudian dari pengimbauannya kita, mana cara kita untuk mengendalikan informasi sistem dan reputasi dan pengetahuan. Dan dari sini nanti ancaman, gangguan dan kerawanan. Nah, ini nanti kita kendalikan dari pencurian, dari perusakan dan sabotase, kemudian manipulasi, kemudian korupsi. Intinya ancaman yang gangguan itu kita kendalikan biar lebih aman kita nanti di proyek. Nah, HIRAS adalah hazard identifikasi, risk assessment, and determining control. Jadi HIRAS kegiatan program dan sasarannya apa aja. Kita lihat pertama ada satu HIRAS, pekerjaan persiapan. Ini ada mobilisasi dan misi alat berat. Kemudian pekerjaan area proyek, ini ada bahaya kebakaran, kemudian kantor, pencemaran lingkungan, handling material, ada bentuk alat berat, jatuhan material, kemudian ada struktur terjatuh dari ketinggian, kemudian kejatuhan material. Jadi ini macam-macam risikonya. Nanti risiko itu kita hitung secara kuantitatif. Di sini ada peluangnya A, kemudian ini ada akibatnya, levelnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau A ini peluangnya berarti hampir pasti akan terjadi. Kemudian B cenderung terjadi. Kemudian C mungkin dapat terjadi. Dan D ini kecil kemungkinan. Kalau E ini ada jarang terjadi. Berarti kalau A ini berarti pasti, berarti tinggi nilainya. Kemudian untuk akibat ada levelnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1 tidak cedera, 2 cedera ringan, C hilang kerja, 4 ini cacat, 5 kematian. Nah, ini kita ranking kalau dia peluangnya hampir pasti tadi tinggi peluangnya. Kemudian akibatnya levelnya 5 kematian. Jadi di sini tingkat risikonya adalah E, berarti extreme risk. Nah, kalau seandainya peluangnya C, berarti mungkin dapat terjadi dan akibatnya adalah 3, berarti hilang harga kerja atau kerugian cukup besar. Berarti risikonya adalah H, berarti high risk. Nah, misalnya peluangnya ada E, jarang terjadi, kemudian akibatnya cuma 1, berarti tidak ada cedera. Berarti itu adalah low L, berarti low risk. Nah, jadi yang kita kendalikan nanti adalah apa aja risiko-risiko nanti yang tingkat risikonya yang ekstrim, kemudian yang high risk. Nah, inilah nanti yang kita kendalikan. Nah, kemudian ada pekerjaan, misalnya ada persiapan, kita menggunakan analisa risikonya, di pekerjaan mobilisasi dan alat-alat berat. Nah, sini pengendaliannya pemenuhan CSO,
housekeeping dan jalan kerja. Dan pekerjaan area proyek, risikonya adalah bahaya kebakaran. Pengendaliannya simulasi pemadam kebakaran. Dan pekerjaan kantor pencemaran lingkungan. Kita kendali cara pengendaliannya, sebab asosiasi 5R dan B3. Kemudian handling material, analisis risikonya terbentur alat berat. Nah, bagaimana cara pengendaliannya? Ya, kita memenuhi CSCO-nya, instruksi kerja handling material, pemisahan jalan kerja, kemudian kejatuhan material. Kemudian pengendaliannya kita pakai APD dan pemasangan hard barricade atau safety net. Kemudian punya struktur, risikonya adalah kejatuhan ketinggian dan ada kejatuhan material. Nah, di sini cara pengendaliannya nanti kita lakukan pelatihan dan sosialisasi dan instruksi kerja dan macam-macam nanti cara pengendaliannya. Nah, dari hazardnya nanti kita buatkan tabelnya. Kita buatkan hazard identifikasi, risk analysis and risk control. Di sini contohnya pembuatan pagar proyek, kemudian identifikasi bahayanya, tangan terkena palu, tertimpa balok kayu, kaki tersuk paku, luka terkena pinggiran yang tajam. Nah, ini adalah identifikasi bahaya risiko-risikonya. Nah, kemudian kita buat penilaian risikonya. Misalnya di sini tangan terkena paku, akibatnya 2, kemudian peluangnya C, berarti tingkat risikonya ada M, jadi moderate. Risikonya dapat diterima. Kemudian cara pengendaliannya bagaimana? Jadi bekerja menggunakan APD, kemudian bekerja menggunakan APD, sepatu kerja dan safety. Nah, ini macam ini cara pengendalian risikonya. Kemudian kita penilaian risikonya. Di sini kita lihat ini risiko apa nih? Pengendalian risiko pekerjaan menggunakan APD dan safety. Nah, jadi intinya kalau risikonya L, berarti dia low risk ya. Low risk berarti kita bisa terima yes. Kalau seandainya risikonya di sini tinggi, high M moderate dan extreme, nah ini risikonya kita tak bisa terima, berarti no. Berarti risikonya harus kita kendalikan nanti. Ini contoh akhirat. Contoh akhirat juga, pekerjaan galian dan urukan. Nah, kemudian kita buat lagi program dan sasaran ketiganya. Jadi di sini ada sasarannya, kemudian uraian kegiatan, kemudian frekuensinya, kemudian rekamannya. Nanti kita buatkan program dan sasarannya. Juni, Juli, Agustus, September. Ini schedule-nya nih. Nanti kita buatkan di program ini, kita buatkan schedule-nya nanti. Kemudian pembahasan pengendalian aspek sistem kegiatan. Di sini nanti ada sistem manajemen proyeknya, housekeeping-nya, kemudian safety induction, ada si morning talk, ada daily meeting, toolbox meeting, safety meeting, and safety patrol. Set manajemen. Set manajemen ini adalah merupakan suatu sistem pengendalian lokasi proyek yang mengatur bagaimana nanti tahap pelaksanaan pekerjaan, meliputi pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi intinya agar akses untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut bisa berjalan dengan teratur dan tertata baik sejak awal sampai akhir proyek. Jadi set manajemen ini meliputi nanti bagaimana cara kita untuk perencanaan layout proyeknya atau rencanaan fasilitas perletakan fasilitas proyek, dan dari mana direksi kitnya kita taruh, dan kantor subkontrolnya di mana, stok layoutnya, kemudian tempat fabrikasi besi dan brickcasting, kemudian sampah-sampah proyek. Nah, jadi nanti di sini kita buatkan layout perencanaan proyeknya.
Nah, setelah itu kita buatkan tahap pemagaran, yaitu bagaimana untuk perencanaan pemagaran dilakukan oleh selama proyek itu berjalan. Kemudian kita buatkan traffic manajemennya, yaitu perencanaan flow lalu lintas kawasan di dalam maupun di lokasi sekitar proyek. Nah, kemudian kita identifikasi lokasi proyeknya. Ini ada lokasi proyeknya. Kita kalau analisa risikonya eksternal, lokasi proyek ini berdampingan dengan pihak lain. Penyampaian secara resmi lewat surat dan silaturahmi langsung dengan memecahkan permasalahan. Nah, ini lokasi proyeknya. Di sebelah baratnya nanti berdampingan langsung dengan rumah penduduk. Dan sebelah utaranya juga berdampingan dengan hotel park. Di antaranya lakukan koordinasi dan izin langsung berkait dengan pekerjaan yang ada dan spasi minimal korupsi. Ini minimalkan risikonya. Kemudian di sisi sebelah timur, nah ini nanti berdampingan dengan jalan utama Cawang untuk akses yang macet. Ini contoh set manajemen. Ini ada gedung pemasarannya, yang C ini adalah kantinnya, B adalah musola, yang A ini adalah kantor Wika-nya, kemudian ini macam-macam. Yang I adalah pintu masuk, dan P pos jaga pemasaran. Jadi pintu masuknya cuma satu di sini. Nah, kemudian kita buatkan jalur evakuasi bila terjadi hal-hal terduga di lapangan, force major, untuk gempa bumi atau kebakaran. Nah, ini nanti kita buatkan arah evakuasinya. Kemudian kita buatkan arah titik kumpulnya, adalah titik kumpul. Nah, kemudian untuk implementasi dan realisasi 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, ini contoh interior housekeeping atau ruang rapat di proyek. Kemudian interior housekeeping. Nah, ini nanti akan kita kontrol evaluasi penataan 5R. Area housekeepingnya merupakan bagian penting untuk mencari budaya 5R. Ini adalah ruangan support intinya. Proyek. Nah, kemudian ini ada contoh interior housekeeping. Ini ada ruang quality, safety, health, environment. Kemudian ada ruangan tamu, kemudian ada ruangan kerja. Nah, ini ada ruangan face kitnya. Di kontrol dan evaluasi penataan 5R, area housekeeping merupakan bagian penting untuk mencapai budaya 5R. Ini ada interior housekeepingnya. Nah, ini adalah tempat untuk musola, kemudian ada toilet, kemudian ada ruangan ke-3L. Dan ini ada program safety. Jadi pertama ini sebelum kita mulai proyek ada safety induction namanya. Nah, ini lakukan secara rutin kepada setiap tamu atau yang bekerja baru yang datang di proyek. Jadi nanti akan disosialisasi dan menggunakan alat-alat pelindung diri, kemudian dan tata tertib proyek. Nah, nanti di sini juga akan disampaikan informasi pekerjaan yang sedang berlangsung dan melakukan sosialisasi apabila terjadi keadaan darurat, kemudian informasi area-area penting yang ada di proyek. Ini adalah program safety untuk safety induction. Kemudian ada program safety lagi, QC Morning Talk di Quality, Safety, and Health Environment. Nah, ini nanti bahas materinya adalah terkait dengan pembelajaran kecelakaan kerja, kemudian 5R area lapangan dan kantor, kemudian penataan alat pelindung diri. Nah, ini adalah toolbox meeting. Nah, toolbox meeting ini nanti teknis, pekerjaan, dan target. Kemudian risiko dan aplikasinya, kemudian metode kerjanya akan disampaikan pada toolbox meeting ini. Kemudian ada QC meeting. Nah, di sini nanti ada target pekerjaannya, akan disampaikan berapa. Kemudian kesiapan sumber daya manusianya, kesiapan alatnya bagaimana, dan materialnya bagaimana.
Kemudian akan lakukan kontrol untuk pekerjaan. Nah, ini adalah aspek dari safety health and environment. Kemudian ada ruang kisi patrol. Nah, kisi patrol ini adalah inspeksi 5R, kondisi lapangan, inspeksi mutu pekerjaan, inspeksi kegiatan sumber daya manusia dan alat, material, kemudian inspeksi dengan penempatan materialnya. Nah, kemudian ada program kebersihan serentak. Nah, ini dilakukan seminggu sekali setiap hari Jumat dan dilakukan oleh seluruh pekerja dan staf. Keseluruhan area proyek setelah area dilakukan sarapan pagi bersama. Kemudian ada daily meeting. Nah, di sini adalah nanti evaluasi pekerjaan dan komunikasi dan koordinasi dengan setiap bagian, kemudian target dan rencana kerja, kemudian kontrol segala aspek. Nah, kemudian ada si morning talk. Nah, ini dilakukan setiap Senin sampai Sabtu jam 7.30. Ini dibarengi dengan senam sehat Taiso bersama semangat terus. Ini foto-foto semangatnya. Foto untuk si morning talk. Nah, ini si morning talk dilakukan jam 7.30. Dibarengi dengan senam sehat dan latihan pernapasan, kemudian senam muka, ketiga luar biasa. Nah, ini ada program Jumat bersih. Nah, ini dilakukan setiap Jumat nantinya bersama dengan acara She Morning Talk, media yang dipakai untuk kantong kresek. Kemudian ini ada toolbox meeting yang dilakukan setiap pekerjaan yang baru mulai dilakukan. Isi materinya terkait risiko pekerjaan, target selesai, dan mutu pekerjaan. Kemudian dalam ini toolbox meeting juga ada dilakukan setiap pekerjaan yang baru mulai pekerjaan. Kemudian isi materi terkait risiko pekerjaan, kemudian target selesai, dan mutu pekerjaan, kemudian metode kerja ketiga luar biasa. Nah, kemudian PC meeting. Nah, ini dilakukan di ruang rapat nantinya. Nah, nanti akan dibahas ini adalah bagaimana evaluasi terkait kinerja dan program ketiga kita. Kemudian 5R-nya bagaimana, targetnya, mutu pekerjaan, kemudian bagaimana solusinya, macam-macam nanti. Nah, ini adalah daily meeting. Nah, ini dilakukan di lapangan langsung. Nanti evaluasi terkait kinerja dan mutu pekerjaan, target pekerjaan, program 3L dan 5R. Nah, ini juga daily meeting. Ini nanti dilakukan secara langsung di lapangan nanti setelah si morning talk. Kemudian ini juga daily meeting ada dilakukan di lapangan langsung setelah si morning talk. Dilakukan evaluasi kinerja target pekerjaan dan program K3L dan 5R lapangan dan area kantor. Nah, kemudian safety patrol. Nah, ini dilakukan di lapangan langsung oleh setelah setiap morning talk. Di polisi ini akan menggunakan APD, kemudian jam proyek 5R lapangan, kemudian jalan kerja dan ketiga luar biasa. Nah, safety patrol. Nah, di sini pada saat ini dilakukan di lapangan langsung setelah si morning talk selesai. Di sini akan dilakukan evaluasi pemakaian alat pelindung diri, kemudian jam kerja proyeknya, kemudian 5R lapangan, kemudian jalan kerja, kantin, dan mutu pekerjaan. Nah, ini adalah tentang aspek lingkungan. Itu ada kebersihan 5R, pengetisan makanan, pemeriksaan kesehatan, kemudian kegiatan fogging, pemantauan sampah DP3, pengetisan kondisi proyek, kemudian kontribusi lingkungan dan perlakuannya, kemudian pelatihan asisten instruktur. Ini adalah program lingkungan, ini adalah program Jumat bersih, hari proyek, kemudian dilarang merokok, kemudian pengendalian terhadap lingkungan di proyek, dan pengecekan makanan catering terkait higienis dan sayuran hijau. Nah, ini pengecekan makanan, kemudian ini pengecekan kesehatan. Nah, program kesehatan kantor ini terkait dengan permohonan resminya
kerjasama secara pihak rumah sakit, kemudian peran resmi kerjasama kepada pihak puskesmas, yang personal lakukan pengembangan secara visual, kemudian pembuatan rujukan dari pihak ketiga yang ditangani oleh MPSI Admin Keuangan. Nah, ini pengecekan kesehatan ke rumah sakit dan klinik. Dan ini fogging area proyek. Ini fogging area proyek ini dilakukan setiap 1 bulan plus 2 kali. Nah, penyemprotannya meliputi area seluruh proyek. Ini pemantauan lingkungan. Nah, ini nanti dasar pengelolaan lingkungan hidup adalah mengetahui dampak penting dari aktivitas. Kemudian penilaiannya dan memantau secara periodik. Nanti di sini akan ditentukan jumlah pelumasnya berapa, jumlah limbahnya, kemudian limbah lainnya, batal kertas, karbon kayu, kebisingan, emisi genset, dan emisi debu. Dirujukan adalah AMDAL, RKL, RPL, atau UKL atau UPL. Nah, untuk pemantauan lingkungan, nanti di sini ada sampah. Sampah ini kita bagi 3, padat, cair, dan gas. Padat nanti kita diuraikan pemilihan, kemudian kita pengangkutan, kemudian TPA. Kalau cair, kita uraian pemilihan, dan balik saluran real kota. Kemudian kalau gas, penanganan aplikasi, dan aplikasi dalam proyek. Kemudian pemantauan lingkungan, ini ada sampah B3, apa aja, oli, contohnya ada oli, ada cat, ada tinta, kemudian ada sampah organik, ada kertas, daun, sisa makanan, ada sampah organik, plastik, kaleng, kaca, puing beton, besi beton, macam-macam nanti. Dan di pengelolaan sampah padat, jadi ini asal sampahnya, kemudian pemilihan, nanti masuk ke sini, nanti keluar B2, B3, non-organik. Kemudian pengangkutan, kita tempatkan pembuangan akhir, tempat pembuangan sampah, lokasinya. Nah, kemudian di proyek juga kita lakukan pengetesan area proyek, yang mana untuk pencahayaan, ada menggunakan luxmeter, kemudian untuk kelembapan untuk suhu udara, ini head stress meter, kemudian untuk kebisingan ada sound meter, ini 74. Nah, ini setiap satu bersih akan dilakukan pembersihan di lapangan di area proyek dan pelarangan merokok, kemudian terhadap lingkungan setelah proyek, kemudian membersihkan area sel kota depan. Nah, ini adalah contoh pengaturan lalu lintas proyek. Di sini nanti akan penerapan sistem satu pintu utama sebagai kontrol keluar masuk pekerja. Ada tim Wika, siapapun yang terlibat dalam area proyek. Dan ini ada pintu akses utamanya. Siapapun yang masuk akan screening nanti lewat kelengkapan APD. Kemudian tamu instruksi KPP ditarik sebagai jaminan keluar masuk barang jelas. Dan sini untuk pintu darurat akses darurat. Ini nanti dibuka apabila jam istirahat jam 12 sampai jam 1, kemudian jam 18 sampai jam 19. Dan pada saat pengeluaran besi security sebagai kontrol. Ini adalah bagian jalan akses. Jadi pertama ini ada penerapan sistem satu pintu utama sebagai keluar masuknya pekerja. Kemudian ini ada 2 jendela kerja orang. Nanti ditambahkan senantiasa bersih rapi, dilakukan pembersihan setiap yang lewat, jadi aman dan nyaman. Kemudian pintu akses utama, siapa yang masuk di screening nanti. Nah, ini adalah program-program pelatihan pegawai ketiga, macam-macam. Nanti di sini bisa kita ikuti nanti. Dan pelatihan, nah di sini ada hirat, kemudian kita buat panduan praktis bekerja, ketinggian, hard barricade, perancas safety and protect. Kemudian kita lakukan pelatihan internal Wika dan eksternal untuk nakir. Di sini nanti kita buatkan program pelatihannya dan praktek pada pekerjaan dan staf yang terkait. Dan ada APAR juga nanti, alat piringan. Ada pembuatan pelatihan membuang sampah, pelatihan penggunaan APAR, alat piringan,
Kemudian ini ada teori pemisahan jenis sampah kepada para pekerja dan staf. Dan kemudian kita bukan program sharing and motivasi. Dan ini sharing ini diarahkan untuk membangun kebersamaan di antara tim dan meningkatkan pemahaman penguasaan bagi seluruh yang terlibat proyek. Ini sharing ini nanti bisa dihadiri oleh seluruh staf MK. Jadi penelitian terkait sebagai hal yang mutu, situasi dan berbagai hal. Jadi sharing ini adalah nanti dihadiri oleh staf dan MK. Dan ini standar operasi untuk kebakaran. Bagaimana untuk cara pemadaman kebakaran? Ini adalah bagian aliannya. Kemudian strukturasi keadaan darurat P2K3 dan K3L. Dan ini adalah solusi untuk pekerja K3-nya. Dan flowchart kecelakaan kerja. Ini kalau terjadi kecelakaan kerja, apa aja flowchart-nya. Dan ini aspek-aspek keadaan darurat. Ini apabila ada keadaan darurat, huru-hara, tanah longsor, banjir, kemudian kebakaran, ini ada cara-cara untuk aspeknya. Dan inspeksi ketiga, sini ada general, menaikkan material, item yang inspeksi. Ini pekerjaan menggunakan APD, menggunakan alat bantu, area di bawah benda sedang tidak boleh ada yang kerja. Operator bekerja harus terlatih, metode macam-macam nih. Kalau oke kita eksekusi, kalau tidak oke kita tidak oke. Kemudian checking dan corrective action. Nah ini adalah inspeksi ketiga, pilihan tahapnya ada pemancangan, kerja menggunakan safety, kerja menggunakan sepatu, operator harus terlatih, angkat memakai sarung tangan. Inspeksi ketiganya contohnya ini adalah scaffolding inspection. Ini working height permit. Ini adalah form untuk surat izin keselamatan kerjanya. Nah, kemudian ada instruksi periode kerja. Ini nanti struktur organisasinya, instruksi kerja. Nah, ini adalah standarisasi pelaksanaan kegiatan. Ini pelaksanaan kerjaan pengecoran, macam-macam. Ini si program inspeksi dan pengecekan mobil keren. Dan ini inspeksi material. Dan ini tes beban toilet keren. Nanti kita tes bebannya. Ini tes beban ini dilakukan setahun sekali untuk memastikan keamanan pengasihan tes toilet kerennya. Kemudian kita lakukan audit. Nah ini gunanya untuk memastikan penerapan SK3-nya dilakukan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Di sini ada audit internal akan 2 kali dalam setahun. Dan eksternal dilakukan oleh SGS, Skopindo. Kemudian ini 1 kali setahun, ISO 1 kali setahun, OSHA 1 kali setahun, kemudian ISO 1 kali setahun sekali. Dan audit eksternal dilaksanakan oleh Skopindo ketika akhir 1 kali 3 tahun. Nah ini adalah contoh prosedur umum pelaksanaan tinjau manajemen. Kemudian pemasangan aspek lapangan khusus hubungan tinggi ada rambu, hak berkade, safety protect, ada safety ketinggian, erection, dan mobility demop. Dan ini kita lihat cara pemasang spanduk rambu-rambu area proyek. Kemudian ini ada penetapan APD untuk safety belt-nya. Ini penataan pelindung diri. Kemudian pemasangan rambu-rambu. Dan ini adalah kontrol penggunaan APD. Ini helm kuning untuk kerja pengecoran. Ini ada merah lebih casting. Dan helm putih tulis biru logo WIKA K3. Ini untuk tamu biru rompinya, untuk harian ini rompinya, untuk bekerja ada refleknya. Dan rompi pengawas MK, kemudian rompi staff.